Silaturahmi. Oh, antar undangan ya mas? Iya. Gak jadi saksi nikah juga atau gimana nih? Sudah ada saksinya. Oh udah. Kita saksi ahli. Ya semakin banyak persiapan. Pengajian besok seperti apa? Doanya ya. Oke. Hari bahagia Syifa Hadju dan El Rumi memang sudah di depan mata. Semakin mendekati momen sakral itu, atmosfernya pun makin terasa hangat dan penuh antusias. Gak heran kalau publik dari berbagai kalangan ikut dibuat penasaran menanti seperti apa rangkaian acara pernikahan pasangan ini akan digelar. Sebelum tiba di puncak acara akad nikah yang dijadwalkan berlangsung pada 26 April mendatang, hari ini keduanya lebih dulu menjalani prosesi yang tak kalah hikmat, yakni pengajian dan siraman. Bertempat di kawasan Jakarta Selatan, acara ini berlangsung dengan nuansa intim dan penuh makna dan hanya dihadiri oleh keluarga serta orang-orang terdekat. Momen siraman pun jadi simbol penyucian diri, sekaligus penanda bahwa perjalanan panjang menuju hari besar mereka hampir benar-benar rampung. Setelah melewati berbagai persiapan yang cukup padat, kini Syifa dan El tinggal selangkah lagi menuju prosesi inti, yakni ijab kabul yang sakral, dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang sudah sangat dinantikan. Lantas, seberapa nervousnya El jelang hari bahagianya yang tinggal 2 hari lagi? Ya semakin banyak persiapan. Pengajian besok seperti apa? Doanya ya. Oke. Bener ya tanggal 26 ya? Bener kak, di mana kak? Acaranya di mana kak? Lokasinya di mana kak? Kak tanggal 26 bukan sih kak? Dikit aja kak. Kita aja kak. Iya, pokoknya kita lagi siapin semuanya, doain semoga lancar, ditunggu tanggal dan kabar baiknya. Aku pengen semuanya biar menjadi surprise di hari H nanti, jadi aku belum bisa komentar terlalu banyak. Pokoknya insya Allah semuanya udah hampir selesai. Ya doain aja semoga acaranya nanti lancar. Ya tunggu tanggal mainnya aja. Meriah pasti lah mbak, nonton di vlognya aja pasti meriah. Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju memang digadang-gadang bakal jadi salah satu pesta paling megah tahun ini. Semua sudah tergambarkan dari setiap detail persiapan yang mulai terungkap, mulai dari nuansa elegan dan sentuhan kemewahan terasa begitu kental. Tak hanya itu, momen sakral mereka juga akan semakin spesial karena rencananya akad dan resepsi pernikahan ini bakal disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi ternama. Hal ini tentu bikin publik makin penasaran, seolah ikut diundang untuk menyaksikan hari bahagia pasangan ini dari dekat. Meski dikemas secara intimate, nyatanya pernikahan El dan Syifa tetap akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Salah satunya adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, yang diketahui memiliki hubungan cukup dekat dengan Ahmad Dhani. Kehadiran para sosok berpengaruh ini pun semakin menambah kesan eksklusif dalam perhelatan tersebut. Terbaru, Ahmad Dhani bersama El Rumi juga sempat terlihat menyambangi kantor Kementerian Sosial untuk bertemu langsung dengan sang menteri, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul. Lantas, benarkah kedatangan mereka kemarin merupakan simbol permintaan agar Gus Ipul berkenan menjadi saksi El di hari akad nanti? Udah apa udah keren kamu. Pakai baju dagang. Ada ulang tahun dagang. Pamer dulu, foto dulu. Iya. Oke, makasih ya. Silaturahmi. Oh, antar undangan ya mas? Iya. Gak jadi saksi nikah juga atau gimana nih? Sudah ada saksinya. Oh udah. Kita saksi ahli. Rahasia. Ya udah insya Allah 90% lah. Tinggal sedikit lagi. Ya,
Nah, sampai detik ini, satu detail yang justru bikin publik makin penasaran adalah soal sosok saksi yang akan mendampingi El Rumi di momen akad nikah nanti. Identitasnya masih benar-benar dirahasiakan, bahkan oleh sang ayah, Ahmad Dhani, yang memilih untuk menyimpan rapat-rapat kejutan tersebut. Hal ini pun langsung memancing berbagai spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya, kira-kira siapa sosok yang akan berdiri di samping El saat mengucap ijab kabul? Apakah seorang negarawan, tokoh penting, atau justru figur terdekat yang selama ini jarang tersorot? Menariknya, saat disinggung soal kemungkinan kehadiran Prabowo Subianto, Ahmad Dhani tak menampik bahwa Presiden Republik Indonesia itu memang direncanakan akan hadir di hari bahagia putranya. Lantas, akankah nanti El benar-benar didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai saksi di momen sakralnya? Atau justru ada kejutan lain yang sudah dipersiapkan dan masih disimpan rapat hingga hari H tiba? Insya Allah beliau hadir, insya Allah. Nanti kan penghulunya insya Allah Pak Kepala KUA yang melaksanakan, yang jadi penghulunya ya. Jadi untuk ini saya belum dapat informasinya juga. Keren lah, keren. Namanya juga couple of the year, ya kan? Saya artis, saya gak ada yang bidang. Saya cuman kebagian 200. Orang tua semua 200 kok. Orang tua semua 200. Jadi memang Siva dan ya pasti tentunya kan yang punya acara Siva dan El. Jadi ya orang tua dijatah 200. Tidak lebih, tidak kurang. Dengan hadirnya sejumlah sosok penting di hari bahagianya nanti, pernikahan El Rumi dan Syifa Haju hampir bisa dipastikan akan berlangsung begitu sakral, meriah, sekaligus dipenuhi sentuhan kemewahan yang memanjakan mata. Akan tapi, di balik gemerlap yang sudah mulai terasa itu, ada satu hal yang justru masih diselimuti teka-teki, yakni konsep utama pernikahan mereka. Sampai saat ini, detailnya benar-benar dijaga rapat dan sukses bikin warganet makin penasaran dan terus berspekulasi. Menariknya lagi, bukan cuma publik yang dibuat penasaran. Kedua orang tua El, Ahmad Dhani dan Maya Estianty ternyata juga ikut dikunci untuk tidak membocorkan sedikitpun konsep yang sudah disiapkan. Semua ini karena pernikahan tersebut memang murni dirancang langsung oleh El dan Syifa tanpa banyak campur tangan keluarga. Cuman kan aku belum boleh membocorkan. Kita kan El nanti kan kalau nggak surprise kalau dibocorin dari sekarang. Jadi memang kita memang nggak ngomongin kemanapun. Nanti tiba-tiba ada di TV sebelah, jadi supaya orang nonton gitu kan. Jadi kita benar-benar nggak ngomongin hal itu. Paling cuma minta doa aja, mudah-mudahan lancar. Cuma kan bagaimana prosesnya sampai sedetail-detailnya itu kan nanti setelah menikah baru ini loh ceritanya. Itu udah disimpan semua nih kita nih ya kan. Tapi nanti begitu setelah akad selesai baru kita ini loh fittingnya begini, ini loh persiapannya begini, ini meetingnya begini, nanti akan dibuka. Tapi tidak sekarang. Semuanya sudah terkonfirmasi tapi nggak boleh sama El diucapkan. Enggak. Yang resepsinya Alisa kan lebih sedikit. Ini lebih banyak lah, tapi tidak sebesar dan semegah unduh mantu ya. Jadi untuk konsepnya sendiri, pernikahan El seperti apa? Internasional ya. Yes, karena mendingan cerita itu mendingan menikah dulu. Kita kan nggak mau mendahului ya. Kita kan sampai nanti pernikahannya terjadi baru kita dulu kita flashback dulu mundurnya begini gitu. Supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa, mudah-mudahan jadi ya. Kalau nggak jadi kan takut kita. Jangan mendahului dulu lah gitu ya. Waktu menuju hari pernikahan yang tinggal menghitung hari, ternyata tak bisa membuat El Rumi dan Syifa Haju bersantai-santai ria. Alih-alih menikmati momen minggu tenang atau tradisi pingitan seperti calon pengantin pada umumnya, keduanya justru masih disibukkan dengan aktivitas masing-masing yang super padat. Bahkan sebelum prosesi siraman yang digelar pagi tadi, El masih terlihat menjalani jadwal strippingnya seperti biasa, guna menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan di tengah persiapan pernikahan yang semakin dekat. Di sisi lain, Syifa juga nggak kalah sibuk. Ia masih aktif memenuhi berbagai pekerjaan endorsement yang sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Gak cuma soal pekerjaan, Syifa juga terlihat begitu total dalam mempersiapkan dirinya.
Ia masih rutin melakukan kontrol berat badan demi menjaga penampilan tetap prima di hari spesialnya yang akan digelar di 2 tempat, yakni Jakarta dan juga Bali. Pengajian besok seperti apa? Sebenarnya dengan apa ya? Dengan aku lebih merawat diri aku sih. Karena aku ngerasa no matter what people say about me, kalau aku personally ngerasa nyaman, confident, dan pede sama diri aku sendiri, ya aku nggak peduli orang ngomong apa gitu. Jadi aku lebih pede. Tapi kan dengan apa ya, cara aku overcome-nya itu dengan aku merawat diri aku, kayak I work out, I stay healthy, I'm doing like hal-hal yang ngebuat aku ngerasa cantik. Contohnya itu dengan perawatan, investing in my kayak hair care, skin treatment gitu. Jadi itu bisa ngebuat aku lebih pede sama diri aku sendiri. Enggak sih ya, hobi aja, bingung kalau nggak kerja juga ya, mari nabung-nabung lah. Kan dia kan sebenarnya stripping ya, jadi udah kewajiban mungkin kan, jadi nggak boleh ditinggalin. Terus juga ya kalau persiapan nikah kan mungkin kalau cowok lebih gampang ya dibanding cewek. Kalau menurut aku sih mungkin dia pengen cari kesibukan juga. Nggak perlu peset, saya itu nggak pernah ngasih nasihat sama anak-anak saya. Anak-anak saya itu melihat cara saya hidup selama mereka hidup di rumah saya, tinggal di rumah saya. Ya cara saya jadi orang tua itu menjadikannya adalah uswatun hasanah. Di tengah hari bahagia yang sudah semakin dekat, suasana haru justru makin terasa menyelimuti perjalanan cinta El Rumi dan Syifa Haju. Dukungan dan doa terus mengalir deras seakan menjadi energi tambahan yang menguatkan langkah keduanya menuju pelaminan. Bukan hanya dari keluarga yang selama ini selalu ada di samping mereka, tapi juga dari para sahabat yang ikut menyaksikan kisah cinta ini tumbuh dari waktu ke waktu. Mereka yang tahu betul bagaimana perjalanan El dan Syifa kini ikut larut dalam kebahagiaan yang sama. Satu persatu ucapan hangat pun mulai bermunculan. Mulai dari doa-doa tulus yang dipanjatkan hingga pesan-pesan menyentuh yang penuh makna. Mereka tuh panutan ya, jadi benar-benar aku tahu pusingnya gimana, maksudnya untuk persiapan kawinan ya, kita juga persiapan ya, jadi kita juga ngerti. Banyak juga curhat-curhatnya gimana untuk kita bisa dapat IO yang baik atau vendor-vendor yang baik. Jadi ya banyak lah yang kita koordinasikan bareng, tapi ya wish you all the best my brother juga untuk Syifanya. Pastinya kalian juga udah match made in heaven, jadi ya gampang lah untuk kalian. Tapi ya mungkin pesan dari aku ya nggak ada sih sebenarnya, kayak ngelihat kaliannya udah senang banget, jadi ya terus bersenang. Pokoknya semoga acaranya semuanya lancar. Keluar banget, cakep banget, Masya Allah. Tapi emang dia emang cakep banget kan. Bening. Ya, bening banget sih. Semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah semuanya lancar pokoknya. Doain ya teman-teman, insya Allah aku juga datang diundang, alhamdulillah. Jadi doain aja mudah-mudahan lancar. Doain pokoknya lancar dan semuanya happy ya. Jadi karena emang mungkin pasti kan walaupun kita punya banyak circle, Syifa pun juga sama. Pasti ada teman-teman yang cukup dekat ya dari dia kecil atau mungkin dari berbagai kalangan. Ya kita doain aja sih mudah-mudahan yang terbaik, dan yang penting kita selalu support mereka. Semoga dilancarkan. Nanti acaranya tanggal berapa ya kemarin ya, besok ya? Udah bocor belum sih acaranya? Kabarnya hari Minggu Kak, tanggal 26 Kak. Oh udah bocor ya? Udah bocor, Semoga dilancarkan acaranya El sama Syifa, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita ketemu di undangannya El dan Syifa. Lancar terus semuanya pokoknya ya. Dapat keturunan lucu-lucu, sehat walafiat, semua keluarga, bridesmaid, groomsmen, yang punya WO, jangan sampai ada halangan apapun, pokoknya semuanya lancar. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.